Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya akan membahas ucapan bahagia yang ketiga. Kita akan belajar dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit di dalam Matius 5 ayat 5. Sekali lagi kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 5. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dari ayat ini kita akan belajar 3 ciri orang yang lemah lembut. Yang pertama, yaitu orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki sikap yang tidak mudah marah. Lemah lembut adalah sikap yang tidak terlalu mudah marah. Orang yang lemah lembut bukan berarti dia tidak pernah marah, tetapi dia adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan emosinya. Kemarahannya selalu pada waktu yang tepat. Jadi, orang yang lemah lembut bukannya tidak pernah marah, tetapi mereka marah pada saat dan alasan yang tepat. Musa disebut sebagai orang yang lemah lembut, tetapi ia pernah marah. Di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3. Dan juga Yesus pernah marah juga di saat dia memarahi orang-orang yang sedang berjualan di bait Allah. Kita bisa melihat dari kitab Matius 23 13 sampai 16. Di situ dipaparkan di mana Yesus marah kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah. Jadi, kemarahan yang terjadi pada waktu kita melihat orang yang tertindas, dan juga ketika kita melihat orang yang berdosa, atau pada saat kita melihat adanya ajaran sesat, jelas itu merupakan hal yang benar. Jadilah orang yang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang salah. Jadilah orang yang mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan amarah kita, dan biarlah kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang kedua, orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki sikap penundukan diri. Penundukan diri atau disebut juga suatu sikap yang tanggap. Suatu kesabaran yang terkendali dan tidak pembohong. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, hiduplah oleh roh, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Seperti seekor binatang yang telah menerima pengarahan serta kendali dari tuannya. Orang-orang tidak ingin memiliki kerelaan hati, memiliki kepatuhan dan tunduk kepada pimpinan roh, karena Allah tidak pernah salah jika ia memegang kendali kehidupan setiap kita. Jadi ayat 5 di sini dapat diartikan sebagai, berbahagialah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah, karena mereka akan menguasai bumi. Kelemah lembutan dalam Alkitab merupakan suatu sikap di hadapan Allah ketika kita menerima perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan, dan kita tidak menolak atau melawannya. Kita melihat hal itu di dalam Yesus yang melakukan kehendak Bapanya dengan penuh sukacita. Yang ketiga, orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki sikap kerendahan hati yang tulus. Lemah lembut yang ketiga berarti menghilangkan dan menghapuskan segala kebanggaan dalam dirinya. Rela dengan rendah hati mengakui keberadaan diri sendiri. Tidak bangga pada diri dan menganggap orang lain lebih baik darinya. Merasa tidak lebih pintar dari orang lain. Orang yang menganggap dirinya sudah pintar itu lebih cenderung tidak mau belajar dan tidak sensitif dan tidak peduli dengan dunia sekitarnya. Lebih lagi, dengan menganggap dirinya pintar, ia menyebabkan dirinya menjadi orang yang tidak percaya, karena selalu menganggap dirinya maha bisa. Oleh karena itu, orang yang memiliki kerendahan hati, dia mengetahui kelemahannya sendiri, keperluannya serta kebutuhannya, serta dia menjadi orang yang selalu peduli terhadap orang lain. Maka dia disebut oleh Tuhan dalam ayat 5 akan menguasai bumi. Yesus berkata,
kepada para pengikutnya yang letih lesu dan berbeban berat, "Pikulah kuk, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam Matius pasal 11 ayat 29. Dialah teladan sempurna di dalam kelemah lembutan. Dengan 3 ciri inilah kita dapat menerjemahkan dalam Matius 5 ayat 5 menjadi berbahagialah orang-orang yang menyerahkan dirinya di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam kendali Tuhan, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya dengan tepat, peka, sabar, peduli terhadap orang lain, dan memiliki hati yang mengakui kelemahannya sendiri, sehingga mereka akan memiliki bumi. Sampai sejauh mana kita tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya? Acap kali kita lebih sering melawan kehendak Tuhan, karena kita tidak lebih suka mengikuti Tuhan, tetapi kita lebih mengikuti nafsu diri sendiri. Mari kita berdoa mulai saat ini. Kita mau menjadi orang yang mengendalikan diri, lebih menundukkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya, dan rendah hati, maka kita akan disebut orang yang memiliki bumi. Amin.